Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempatnya yang penuh dengan berkah ya. Di tempat yang insya Allah kita berada di dalamnya, iman kita semakin bertambah ya. Ya. Tempat dimana ketika kita berada di dalamnya, ampunan rahmat Allah diturunkan buat kita semua ya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, kecenderungan kita untuk berada di tempat itu harus senantiasa ada pada diri kita ya. Dan saya yakin bahwa tempat di mana iman kita semakin tumbuh, tempat di mana rahmat Allah diturunkan, salah satunya adalah Baitullah, masjid ya. Kalau kita belajar dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-37, kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam itu menempatkan anak istrinya di tempat tandus, Pak, minim fasilitas gitu, gersang, orang nggak mau datang ke tempat itu, Pak. Tetapi Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anakku, istriku di tempat tandus, lembah gersang, lembah tandus, Pak. Ya. Orang Arab saja dulu nggak mau tuh tempat itu gitu ya. Ya. Tetapi kata Nabi Ibrahim, tempat tandus gersang itu inda baitikal muharram ya, di sisi rumahmu gitu. Jadi kata para ulama, dari sekian banyak hikmah pelajarannya adalah ya, bagi orang yang beriman ya, tempat sekalipun minim fasilitas gitu, nggak ada apa-apa, tapi bagi orang yang beriman yang penting itu adalah inda baitikal muharram, di sisi rumahmu gitu. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ya, orang-orang yang jauh dengan rumah Allah ya, boleh jadi mereka yang tidak disukai oleh Rasulullah. Wa uharriqannahum buyutahum ya. Dan sebaliknya Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ketika Nabi mengatakan di dalam hadis, satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah ar-rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Orang-orang yang hatinya terikat dengan masjid, dengan rumah Allah. Karena tempat inilah tempat di mana kita berada di dalamnya ya, iman kita semakin bertambah, rahmat Allah diturunkan, ampunan Allah diturunkan ya. Ada yang menarik doanya siapa? Nabi Nuh alaihissalam ya. Nabi Nuh ya, ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari musibah yang sangat besar ya. Ini kalau kita lihat tsunami ya, ini mengerikan, Pak. Tsunami yang pernah di Aceh gitu kan, mengerikan. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir bahwa peristiwa yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh itu seumpama kiamat tuh, Pak. Hancur semua tuh, tenggelam bumi ini ya. Kebayang buat perahu
di atas bukit, gitu kan. Dan bukit itu tenggelam oleh air, maka hancur semua itu. Ya, ya. Bahkan bisa jadi lebih dahsyat dibanding tsunami. Gitu. Musibah yang sangat besar. Ya. Makanya hanya tertinggal sedikit saja yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup, yaitu Nabi Nuh dan pengikutnya yang sedikit. Ya, semua kaumnya Nabi Nuh binasa, anak istrinya binasa, gitu. Tetapi ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dan perahunya mulai mendarat, apa yang dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam, doa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada Allah, dan doanya ini Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, jadi yang diminta oleh Nabi Nuh ketika dapat musibah bukan sembako, Pak. Kita kan kalau ada musibah ya, maka langsung terkoneksikan. Ya, kemarin di Cimahi Utara ada kebakaran ya. Langsung teman-teman gini, ini butuh, karena bukan satu rumah, beberapa rumah terbakar gitu kan di daerah Cimahi Utara. Berapa, belum satu pekan gitu kan, teman-teman udah nge-share ini butuh bantuan pakaian gitu kan, segala macam. Memang hal yang lumrah. Tetapi apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam setelah Allah berikan musibah yang begitu besar, doanya bukan minta makanan, Mbak, bukan minta rizki ya berupa makanan, tetapi doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, berikanlah kepada kami tempat yang penuh Engkau berkahi. Tempatkanlah kami di tempat yang Engkau berkahi. Wa anta khairul munzilin, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi tempat. Kenapa Nabi Nuh alaihissalam, ini hikmahnya dari sekian banyak yang disebutkan oleh para ulama. Ini Imam Al-Qurtubi mengatakan doa itu dibacakan oleh Nabi Nuh alaihissalam kapan? Setelah turun musibah. Yang diminta adalah keberadaannya supaya berada di tempat yang diberkahi oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berada di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat itulah yang akan membentuk kepribadian kita, tempat itulah yang akan menumbuhkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya salah satu rizki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya sekedar harta gitu, bukan hanya sekedar fasilitas, aset ya, jabatan, kedudukan, tetapi salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah lingkungan, tempat yang baik, lingkungan yang baik. Makanya Nabi mengatakan as-sa'adatul mar'a al-khulata'u salihin. Kebahagiaan bagi seorang hamba itu ketika kita memiliki lingkungan yang baik. Jadi ikhwatul iman rahimakumullah, ya alhamdulillah ya, kita senantiasa terikat di tempat yang seperti ini, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ilmu kita bertambah, tapi insyaallah tempat inilah yang akan menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali kita ikhtiarkan adalah tempat, gitu ya, tempat yang terbaik buat kita, gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Saya baca ada beberapa redaksi yang hampir mirip ya, hampir mirip terkait dengan hadis ini ya. Ada yang disampaikan oleh Imam Muslim ya. Tapi ini saya ingin mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, agar kita ini menjadi orang-orang yang mendapatkan perhatian di sisi Allah nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena di dalam hadis ini disebutkan ada orang-orang ya, orang-orang yang enggak mendapatkan perhatian Allah. Ya. Atau bahasa kita mah orang-orang yang dicuekin ku Allah. Nah, ada orang yang dicuekin sama Allah.
Kita ini kalau di dunia dicuekin sama seseorang, ya ada dua kemungkinan. Kita kalau dicuekin di dunia ini, Pak, yang pertama nyeri hati. Betul nggak, Pak? Ketika kita dicuekin ya oleh seseorang yang padahal kita mengenalnya, tapi orang itu mencuekin kita, maka kemungkinan yang pertama adalah kita ini sakit hati karena dicuekin. Kemungkinan yang kedua, nggak ambil pusing, ya nggak masalah dicuekin, Mbak. Kenapa? Toh orang itu pun nggak bisa mendatangkan manfaat, mudarat buat kita, gitu. Ya. Ya. Tapi bagaimana kalau posisi kita dicuekin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, dicuekin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tadi dikatakan kalau kita nanti di hari akhirat ya dicuekin, kalau di dunia insya Allah, Pak, ya Allah ini Maha Rahman, ya. Hatta manusia bermaksiat kepada Allah sekalipun, ini di dunia ya, ketika manusia lalai kufur kepada Allah, Allah masih punya sifat Rahman. Maka semua makhluk pasti mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tanpa terkecuali, ya. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kita melihat ya manusia banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, tapi rezekinya diluaskan oleh Allah, ya. Jangan sampai kemudian ada perasaan pada diri kita, ya. Ya. Nah, si eta mah gitu, maksiat, buat dosa, tapi hirupna enak-enak seperti itu. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahman Allah, gitu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Ini Allah yang menjelaskan, sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Apakah di sini Allah menyebutkan orang beriman? Enggak, tetapi Allah menyebutkan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam. Berarti semuanya. Iya kan? Ya. Karena cara Allah berkomunikasi di dalam Al-Quran, kadang ada orang yang dikhususkan. Makanya Allah sebut hamba, kadang disebut oleh Allah orang-orang yang beriman. Kadang Allah sebut dengan ya ayuhan nas. Nah, ini jelas panggilannya Ibnu Adam. Ya bani Adam. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahu fil barri wal bahr. Dan aku angkat anak-anak Adam ini dari darat dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami berikan rezeki kepada anak-anak Adam. Jelas ya. Ya. Ada anak Adam bermaksiat. Mungkin anak Adam ini mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih dikasih sama Allah. Di dalam ayat disebutkan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim barakatum minas samai falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Ada orang yang lupa dengan Allah, tapi Allah masih bukakan pintu-pintu dunianya bagi mereka, gitu. Nah, tetapi nanti di akhirat, Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, udah enggak ada Rahman lagi tuh. Di dunia ada Rahman, ya. Di akhirat Allah hanya memberikan rahmatnya, dan rahmat Allah itu hanya ditujukan kepada hamba-hambanya, ya. Enggak semua anak Adam diberikan rahmat, hanya hamba-hambanya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan pelajaran penting bagi kita, karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari ini? Salasatun, ya. Salasatun la yukallimuhumullahu fi yaumil qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok manusia yang nanti di hari akhirat la yukallimuhumullah, Allah tidak akan ngajak ngomong kepada mereka. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan pernah melirik sedikit pun mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan, mensucikan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Gitu. Ya Pak ya? Ya. Berarti artinya apa? Orang ini dicuekin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La yukallimuhumullah, mereka tidak akan diajak ngobrol sama Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, komunikasi kita dengan Allah itu bisa di dunia, di akhirat. Tapi kalau kita komunikasinya di dunia, itu mengandalkan hati. Ya. Jadi ketika kita sedang sholat, hakikatnya kita sedang berkomunikasi sama Allah, Pak. Ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, fa inna ahadukum lis-salati fa innahu yunajji ilaihi rabbah. Kata Nabi SAW, jika sesungguhnya jika kalian sedang melaksanakan sholat, maka ketahuilah sholatnya kalian itu adalah komunikasinya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ya. Kita sedang ngobrol hakikatnya dengan Allah, sedang komunikasi. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan Allah di dunia, maka komunikasinya itu bermodalkan hati. Tapi bagaimana kalau kita ngobrol nanti di akhirat? Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi yang mengatakan langsung, ma min ahadin minkum. Ya. Kata Nabi SAW, ya, tidakkah salah seorang di antara kalian, ya, nanti ketika kalian berada di akhirat, ya, kalian akan ngobrol bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa baina wa bainahu turjumani. Ya, nanti kalian ngobrol di akhirat itu bersama dengan Allah, ya, laisa baina wa bainahu turjuman. Enggak ada penerjemah, Pak. Langsung ngobrol dengan Allah. Makanya kalau kita pahami Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatul iman, kalau saja kita, ya, maka ngobrol dengan Allah, ketemu langsung melihat wajah Allah itu, ini perkara nikmat yang sangat luar biasa. Kalau saja kita di dunia, ikhwatul iman rahimakumullah, kita mendapatkan banyak nikmat kebaikan yang diberikan oleh seseorang. Setiap pagi kita buka pintu, pas lihat buka pintu, aya duit gitu tah. Ya. Enggak sekali, besoknya kita buka pintu, pas kemudian kita lihat, wah ada makanan lezat. Ya. Tapi orang yang ngasih nggak nampak, Pak. Gitu. Orang yang ngasih nggak menampakkan. Kira-kira pada saat itu, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang kita inginkan? Bukan menikmati makanannya, ya, pada saat itu bukan hanya kita ingin mengambil kebaikan yang diberikan oleh seseorang itu, tetapi saat itu penasaran kita apa? Disahaya. Siapa yang memberikan ini? Maka saat itu ikhwatul iman rahimakumullah, harapan kita siapa nih? Pernah saya alami, ya, ketika saya sedang dalam kondisi diuji sakit, ya, sampai dioperasi, Pak, ya. Usus, kejadian 2017 lah, lama, udah mulai lama, ya. Usus sempat dipotong 25 cm, Pak. Penyakitnya biasa, usus buntu, Pak, tapi karena telat penanganan, jadi udah pecah. Allah masih kasih umur, alhamdulillah. Ya, walaupun saat itu ya Allah udah campur aduk lah perasaan itu, gitu kan. Ya, tapi sempat
saya vakum aktivitas, ya, tidak ada ceramah gitu kan, sampai 3 bulan karena usus masih nempel, Pak. Ya, mesti disambung, tapi dalam kondisi usus ini sudah baik gitu ya. Dulu sempet turun berat badan 17 kilo, Pak. Pas udah disambung, udah enak makan, nambah lagi, Pak. Nah, ketika pulang dari rumah sakit, ya saat itu ya ada pembayaran, misalnya lumayan lah pembayaran. Ya, kita udah pulang, istri udah siapin gitu ya buat pembayaran rumah sakit, ya. Karena saat itu saya awalnya tidak di BPJS karena khawatir pingin cepet ditangani, Pak, gitu kan. Ya, biasa begitu kan, Pak, ya. Di Sentosa gitu. Ya. Akhirnya saat itu ada sekitar 30 jutaan lah saat itu, ya. Istri mau membayar ke kasir, kata kasir, atas nama Bapak Tony udah ada yang membayar, Pak. Gitu. Ya. Istri sampai ya cirambai, ya, terharu begitu kan, ya. Begitu. Ya, akhirnya saya nanya ke keluarga, barangkali ada keluarga siapa begitu kan. Perasaan saat itu saha kan gitu kan. Kalau sudah memberikan kebaikan yang kita saha, kira-kira siapa nih begitu kan. Aduh. Terus orang istri nanya ke kasir, ya. Ini atas nama siapa? Siapa Pak? Siapa Bu ya yang kira-kira yang ini yang melunasi gitu ya, atas nama Bapak Tony. Yang lunasin nggak ngomong, Pak. Gitu kan. Jadi kan teka-teki gitu kan. Gitu. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, maka saat itu ini perasaan yang ada pada saya, siapa ingin mengucapkan terima kasih gitu kan, ingin lihat siapa gitu. Nah, orang kalau memberikan kebaikan, maka saat itu yang ada pada perasaan kita itu adalah ingin bertemu. Nah, ingin bertemu, ikhwatul iman rahimakumullah. Gitu. Ya. Ingin bertemu, ingin ngobrol begitu. Maka tadi orang memberikan kebaikan, tiap buka pintu, ayah iya, sah kira-kira, gitu kan. Nah, maka ikhwatul iman rahimakumullah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, sesungguhnya tidak ada nikmat bagi seorang hamba ketika berada di surga melebihi nikmatnya dia, ya, yanzuru ilaihi rabbah, ya, selain mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Makanya sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu doanya Allah abadikan di dalam Al-Quran, ya, tapi Nabi Musa ingin ngelihat Allahnya di dunia, Pak. Rabbi arini, ya, Rabbi arini unzur ilaika, itu doanya Nabi Musa tuh, ya. Ya, Rabbi arini, ya Allah, tolong tampakkan wajahmu kepadaku, unzur ilaika, agar aku bisa melihat wajah engkau. Ya. Ditampakkan nggak wajahnya? Nggak bisa, Pak, kalau di dunia. Ya. Di dunia Allah nggak akan bisa menampakkan wajah. Gitu. Kalau ngomong Nabi Musa diberikan kesempatan. Nabi Musa itu kalau ngobrol dengan Allah, Masya Allah, ya, jadi salah satu manusia yang bisa ngomong sama Allah ketika di dunia, Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu mendapat gelar seorang nabi yang disebut kalamullah. Kalam itu karena Nabi Musa pernah berbicara sama Allah, ya, berbicara sama Allah, ya. Pengikut Nabi Musa belum beriman kepada Allah hatta diberikan oleh Allah mujizat kepada Nabi Musa, ditampakkan mujizat oleh Allah kepada Nabi Musa dan kaumnya, ternyata mujizat itu tidak cukup untuk menjadikan pengikut Nabi Musa beriman kepada Allah. Makanya pingin lebih. Musa, kami ini nggak akan beriman kepadamu kalau kami belum bisa melihat engkau ngomong sama Tuhanmu. Gitu tuh. Maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ajak tuh kaummu, sebagian kaummu yang terbaik, biar mereka bisa menyaksikan bagaimana engkau dengan aku ngobrol." Maka diajak ke Bukit Tursina, Nabi Musa alaihissalam ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar. Tapi belum cukup beriman ketika Bani Israel mendengarkan Nabi Musa ngomong sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa?
Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahraka fa akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Hai Musa, sekali-kali kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kami bisa melihat wajah Tuhanmu. Coba. Di dunia nggak bisa, Pak, ya. Ngobrol masih ada tuh. Nabi Musa bisa diajak ngobrol sama Allah. Tapi melihat wajah nggak bisa, gitu kan. Ya, jangan sampai, Pak, kita tidak bisa melihat wajah Allah di dunia, nanti di akhirat pun kita termasuk orang-orang yang terhijab melihat wajah Allah. Karena disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ada orang-orang yang sama sekali tertutupi melihat wajah Allah. Kalla balla innahum rabbihim yauma idzin lamahjubun, kata Allah dalam Al-Quran. Sekali-kali mereka tidak akan pernah melihat wajah Allah nanti di hari akhirat. Gitu. Siapa mereka itu? Mereka yang kufur, yang kafir, gitu. Tidak akan bisa melihat wajah Allah, tertutup wajahnya. Ya. Oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, diajak ngobrol sama Allah langsung, gitu. Apalagi ini Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Sudah banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama di dunia. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerinduan orang yang beriman atas nikmat yang telah Allah berikan ketika kita hidup di dunia, maka saat itu apa? Orang yang beriman ketika berada di surga ingin lihat wajah Allah. Itu disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, inna ahlal jannah idza dakhalal jannah faqalu rabbana arina wajhaka nanzur ilaika. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya ahlul jannah, ya, penghuni surga, idza dakhalal jannah, ketika dia masuk surga, kata Nabi SAW, penghuni surga itu ketika masuk surga, apa ucapan yang mereka sampaikan? Udah masuk surga, di dunia kita mendapatkan banyak nikmat kebaikan, udah mah kemudian dimasukkan ke surga. Kenikmatan yang tidak ada tandingannya, yang kata Nabi, mala ra'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatalal qalbil bashar. Maka ketika penghuni surga sudah masuk di dalam surga, bukan hanya saja menikmati fasilitas surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, apa yang dikatakan oleh penghuni surga? Faqalu rabbana arina wajhaka, ya Allah, wahai Tuhan kami, tampakkan wajahmu yang telah memberikan banyak nikmat kepada kami selama di dunia, nikmat surga ini. Wanzur nanzur ilaika, sesungguhnya kami ingin melihat wajahmu. Masya Allah. Tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, sekali lagi tadi, hati-hati. Ternyata ada orang yang jangankan melihat wajah Allah, Allah pun gak mau melihat wajah kita. Masya Allah. Kabayang, ya. Kalau di dunia kita tidak dicuekin, tidak dilihat, ya, hatta kita mengenal seseorang lalu orang itu ngabalieur, nggak masalah. Kenapa? Toh orang itu nggak mendatangkan manfaat, mudarat kepada kita, tapi di akhirat, Pak, ya, siapa yang bisa mendatangkan naungan bagi kita? Yang kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan yang hanya datang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Nah, kemudian apa? Wala yuzakihim, enggak diajak ngobrol, enggak dilihat sama Allah, dilirik sama Allah. Wala yuzakihim, dan orang itu tidak dibersihkan. Ya, ini kata para ulama ketika mensyarah hadis ini. Jadi ada orang pendosa, Pak, ada pendosa yang nanti di akhiratnya itu dibersihkan sama Allah dosanya, sekalipun dibersihkannya itu dengan masuk ke dalam neraka. Makanya dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi dikatakan ada orang penghuni surga yang paling terakhir. Orang masuk surga paling terakhir, Pak. Tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang yang masuk surga paling terakhir itu adalah mereka yang masuk surganya itu masuk ke neraka dulu, Pak.
Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Orang itu setelah masuk ke dalam neraka dijahit, dibersihkan maksudnya wah ini dibersihkan itu begitu. Dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dimasukkan ke neraka lalu kemudian diangkat sambil merangkak itu orang jalan. Ketika setelah begini orang paling terakhir masuk surga. Maka kata Allah dikatakan kepada orang ini, wahai fulan, silahkan engkau masuk surga. Maka orang ini mendekati pintu surga. Ketika mendekati pintu surga ini, sigana mual cukup. Surga udah penuh, gitu kan? Apalagi lihat belakang kiri kanan nggak ada lagi orang. Paling terakhir dia masuk surga. Mau buka pintu surga terjadi sigana mual cukup ya guys penuh. Balik lagi sama Allah, ya Allah. Kayaknya nggak cukup ini tempat surga. Kata Allah, silakan kau masuk surga. Bolak-balik, akhirnya sampai ketiga kali kata Allah katakan, silakan kau masuk surga. Ketika dia masuk surga, ini kata Nabi SAW, surganya orang yang terakhir, ya, itu luasnya, luas surganya itu kaplingnya, ya, kaplingnya itu 10 kali luas dunia. Makanya kenikmatan surga itu nggak bisa kita bayangkan, Pak. Itu kata Nabi di hadis, ya. Dan Allah katakan kan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardi. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Ya. Ya, seluas langit dan bumi ini Pak Haji. Ya, Pak Haji yang suka antariksa itu katanya di luar galaksi Bima Sakti masih ada tuh. Itu luar biasa saking luasnya gitu kan, langit itu seluas langit dan bumi. Maka kata Nabi di dalam hadis ini, Allah katakan silakan engkau masuk surga, ya. Nah, tapi surganya orang ini 10 kali lebih luasnya dunia. Tapi orang ini dibersihkan. Nah, nanti ada orang di akhirat nggak dilirik sama Allah, nggak diajak ngobrol sama Allah, nggak dibersihkan. Walahum adzabun alim. Nah, mereka mendapatkan azab yang pedih. Nauzubillah. Bapak Ibu, karena kita ini harus orientasi akhirat, Pak. Sekalipun kaki kita berpijak di dunia, jangan lupa dengan kehidupan akhirat. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan sekali-kali kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini akan meninggalkan dunia yang sebentar ini. Bisa dihitung berapa tahun lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara di akhirat wahum khalidun, kita kekal selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, kan tadi disebutkan ada 3 orang yang tidak akan dilirik, 3 orang yang tidak akan dilihat, ya, dicuekin sama Allah nanti di hari akhirat, nggak akan dibersihkan, Pak, ya. Bahkan Allah akan memberikan azab yang pedih. Siapa 3 orang ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis? Yang pertama, saya ngambil redaksi hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Yang pertama al-musbil. Yang kedua al-mannan. Ya. Yang ketiga, ya, al-halful kadhib fil bai'. Ya. Masing-masing yang kita akan jelaskan. Apa yang pertama yang tidak akan orang yang akan dicuekin oleh Allah nanti di hari akhirat? Yang pertama adalah al-musbil. Apa musbil, Pak? Hah? Musbil. Ya. Kalau kita seringnya mendengar istilah isbal. Isbal itu apa? Mereka yang menggunakan pakaian, yang memakai pakaian yang pakaiannya menutup mata kaki. Aduh, Ustaz, ini bapak-bapak kayaknya udah mulai tegang nih, ya, karena saya lihat perhatiin nih pakaiannya hampir menutupi mata kaki. Ya, tapi kita perlu memahami ini, Pak. Ya, kita perlu memahami ini bukan apa-apa supaya kita jelas, ya, punya pemahaman yang jelas. Ini hadis, Pak. Karena hadis ini adalah wahyu. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini wahyu dari Allah. Gitu ya. Apa yang pertama yang akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-musbil. Al-musbil itu isbal, yang dia mengenakan pakaiannya menutupi mata
kaki. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita melihat saudara kita atau orang yang kita kenal, lalu kemudian mereka begitu hati-hati menjaga pakaiannya, ya, atau kita istilahnya celananya cingkrang, ya, ya apa? Karena mereka ingin mengamalkan hadis ini, gitu. Kade Pak, jangan saling sindir. Ada orang pakai cingkrang, sigana sieun kabanjiran eta mah. Nggak boleh. Ya, karena ada orang yang memahami hadis ini. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat lain Imam Bukhari ya mengatakan, ya, siapa mereka yang pakaiannya minal ka'bain minal izar fafinar. Ya. Ya, jadi pakaiannya itu menutupi kedua mata kakinya fafinar, maka dia ada di dalam neraka. Ini hadis sahih semuanya, Bang. Hadis Iqbal juga hadis sahih. Ya. Tetapi ya ikhwatul iman rahimakumullah, ada makanya memahami hadis itu para ulama ada dua. Yang pertama, mereka memahami hadis secara tekstual, ya, dan tidak salah. Ya. Yang kedua, memahami hadis secara kontekstual. Ya. Itu perlu dikombinasikan. Kenapa? Supaya kita ya memahami hadis itu kedua-duanya, tekstual, kontekstual, ya, kita memahami hadis agar kita tidak tasyaddud dan tasyahul. Gitu. Kalau kita memahami hadis tekstual, kata Nabi SAW, pakaian yang menutupi mata kaki fafinnar. Pakaian yang menutupi mata kaki orangnya tidak akan diajak ngomong sama Allah. Ya, makanya orang yang seperti ini pasti dia celananya tuh di atas mata kaki. Nih jamaah, saya lihat nih jamaah Masjid Taman Mutiara kayaknya tutup mata kaki semua ya. Termasuk antum Ustaz, ya. Pakai apakah Ustaz menutupi mata kaki dan berdosa? Maka lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Maka komparasikan antara hadis dengan hadis yang lainnya. Ya, agar kita memahami Islam itu tawassut, ya, berada di tengah-tengah dan tidak salah. Gitu. Saya juga sama Pak, ya, kadang memakai celana di atas mata kaki, ya, kumaha calanana we anu aya di rumah gitu. Kadang nutupi mata kaki, ya. Ya. Ini biar kita paham, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man jarra saubahu, ya, man jarra saubahu al-khuyala lam yanzurullaha fi yaumil qiyamah. Dalam hadis redaksi lain Nabi mengatakan, siapa orang yang menjulurkan pakaiannya sampai menutupi mata kakinya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah nanti di hari kiamat. Lalu kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Maka saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bertanya kepada Nabi, kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kalau memakai pakaian sering merosot, Pak. Ya, sehingga sering kali pakaiannya itu menutupi mata kakinya. Karena ada hadis itu, Abu Bakar ketika pakaiannya merosot sering kali diangkat deui, Pak. Gitu tah. Gitu. Bawa sedikit, angkat lagi. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, saya ini kalau memakai pakaian ya sering kali merosot, gitu bahasa orang nama, sehingga menutupi mata kaki. Akhirnya saya angkat lagi, merosot deh ya Rasulullah. Kaifa ya Rasulullah? Gitu. Maka kata Nabi SAW, lihat jawabannya, ini hadis sahih juga, hadis riwayat Imam Bukhari, innaka lasta, ya, mimman yaf'aluhu al-khuyala. Ya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, sekalipun pakaianmu itu menutupi mata kaki, sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang sombong dengan pakaiannya itu. Artinya di sini ada harus ada garis bawahnya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang dilarang. Maka ulama menyimpulkan, ya, yang tidak boleh itu kalau menutupi mata kakinya al-khuyala. Kalau menutupi mata kakinya itu disebabkan karena kesombongan. Kenapa begitu? Disebutkan dulu pada masa jahiliyah itu, ya, orang ingin membedakan status sosial, gitu kan? Ya, orang ingin membedakan status sosial dengan yang lainnya, termasuk sifat sombongnya orang itu kadang ditampakkan dengan pakaian, sehingga pakaiannya menjulur.
Maka Nabi menyebutkan hadis tadi. Ya. Termasuk Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita melihat orang yang menutupi mata kakinya selama dia tidak sombong, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Nggak salah. Ya, jadi aman. Karena yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang tidak boleh itu manjarra saubahu al khuyala. Dia yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Gitu. Ya. Dulu umat Islam itu, para sahabat kalau mengenakan pakaian itu Pak, terbatas bahannya. Ya, ini kalau kita lihat film-film sejarah, ya, karena pakaian dulu belum ada kayak gamis itu udah bagus-bagus gitu kan. Dulu kainnya juga biasa, ngeratung Pak. Kalau kita lihat bagaimana sahabat Nabi Mus'ab bin Umar, ya, dia yang sebelumnya lahir dari keluarga yang sangat kaya, parlente. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, saking parlentenya kehidupannya Mus'ab bin Umar, kalau pakai parfum, maka jarak sekian meter aja parfumnya Mus'ab bin Umar udah kecium. Tetapi ketika Mus'ab bin Umar masuk Islam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Mus'ab bin Umar masuk Islam, ya, dia jadi miskin. Kenapa? Karena orang tuanya mengusir Mus'ab bin Umar. Ketika dia wafat dalam syahid, ya, dia wafat dalam medan tempur, sampai-sampai Rasulullah menyuturkan air mata. Kenapa? Karena pakaiannya itu kalau mau ditarik ke bawah maka kepalanya kelihatan. Ketika mau ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Memang kondisi para sahabat begitu. Nah dulu, ya, sementara orang-orang jahiliyah ingin memperlihatkan status sosial di masyarakatnya, kesombongannya itu salah satu caranya adalah menjulurkan pakaian sampai ke mata kaki. Gitu. Nah, tapi problemnya kan, yang satu kalau kita pakaiannya di atas mata kaki, insya Allah jadi pahala. Insya Allah. Ya, karena itu ada sunnahnya. Ya. Kalaupun kemudian kita menutupi mata kaki, nggak ada masalah, nggak termasuk dosa. Yang nggak boleh itu kalau sunnah ibadah itu sudah menjadi problem, Pak, sudah menjadi masalah. Ini sering kali, Pak. Ya, saya pernah menyampaikan, saya ngisi pengajian pernah celana saya nggak cingkrang. Ya, karena memang saat itu di dua tempat yang berbeda. Tempat yang pertama, ya, di komunitas NU, piraku mau pakai cingkrang, kudu nama pakai sarungan gitu kan, Nah, setelah itu saya ngisi di komunitas yang tadi. Ketika saya ngisi ceramah, habis ngisi ceramah, ini pengalaman pribadi. Panitia datang, Ustadz, itu jamaah komplain, kenapa Ustadz celananya sampai menutupi mata kaki, sampai ada bahasa gini, itu Ustadz nggak usah dipakai lagi ceramah. Gara-gara mata kaki. Nah itu kadang, Pak. Jadi punten, Pak, ini di tengah-tengah masyarakat banyak sekali yang ibadah itu menjadi problem. Betul nggak, Pak? Ya, yang terbaru aja coba. Siapa yang melarang ceramah Dr. Zakir Naik gitu kan? Kan dakwah itu kan? Ya. Ya. Tapi masya Allah, ini sering kali, ya, terjadi problem di tengah masyarakat kita. Maka saya sampaikan Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, biar kita menjadi orang yang tidak merugi dalam ibadah sunnah, amalan-amalan sunnah kita, ya. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Itu nggak senang, Pak. Nabi nggak senang kepada itu. Allah pun nggak mencintainya. Ya, walaupun Bapak Ibu ibadah sunnah itu kan dicintai oleh Rasulullah. Ya, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Tapi kalau sunnahnya itu menjadi problem, nggak disenangi. Ibadah itu jadi masalah, nggak disenangi sama Allah dan Rasulnya. Nah, itu kaidah yang harus kita jaga, Pak. Jangan sampai ibadah itu menjadi masalah. Apa dalilnya, Pak? Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mu'adz bin Jabal, Pak. Mu'adz bin Jabal ini, beliau itu ulamanya para sahabat. Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mendapat julukan Hifdzul Ummat, penjaga umat, Pak. Kurang kumaha ya Mu'adz bin Jabal. Hifdzul Ummat, penjaganya umat, ulamanya para sahabat. Saking istimewanya Mu'adz bin Jabal,
Umar bin Khattab pernah mengatakan begini dalam hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, "Lau anna hadhihi dar atamla'u misla rajulun Muaz bin Jabal wa Huzaifah al-Yaman." Di saat yang lainnya sahabat mengatakan, aku ingin tempat ini dipenuhi, isi ruangan ini dipenuhi dengan emas, minat zahab, fa anfiquhu fi sabilillahi aw atasaddaq, maka emas ini aku akan infakkan di jalan Allah, disedekahkan. Yang lainnya, aku ingin ini ruangan dipenuhi oleh intan permata, dan intan permata itu digunakan untuk infak di jalan Allah. Ini luar biasa kualitas sahabat. Tapi Umar bin Khattab saat itu mengatakan apa? Lah, aku tidak ingin tempat ini dipenuhi oleh emas. Aku tidak ingin tempat ini dipenuhi oleh intan permata. Kata Umar bin Khattab, "Lau anna hadhihi dar," aku ingin tempat ini dipenuhi oleh orang semisal Muaz bin Jabal. Masya Allah. Muaz bin Jabal ini ulama hebat, ulamanya para sahabat, kedudukannya tinggi. Tapi Muaz bin Jabal pernah ditegur sama Nabi gara-gara ibadahnya menjadi masalah. Kenapa? Disebutkan di dalam hadis, Muaz bin Jabal ketika memimpin sholat isya, jadi imam sholat isya, ini hafiz Quran, Pak. Muaz bin Jabal ketika jadi imam sholat isya, bacaannya panjang-panjang. Ya, kalau saya lihat Bapak Ibu kalau sholat kan bacaannya nggak panjang-panjang ya. Ada ta'arapa, apalagi tanahnya. Muaz bin Jabal bacaannya panjang. Karena bacaan imamnya Muaz bin Jabal panjang-panjang, ada salah seorang makmum yang meninggalkan barisan sholat. Ya, mufarraq, meninggalkan barisan sholat. Karena bacanya panjang, dia sholat sendirian. Selesai sholat isya, ikhwatul iman rahimakumullah, maka makmum ada yang menyampaikan kepada Muaz bin Jabal, "Ya Muaz, tadi ketika engkau sholat, imam jadi sholat isya, maka ada jamaah yang meninggalkan saf sholat." Ini Muaz bin Jabal, Pak, ulamanya para sahabat, bisa ngeluarin fatwa. Ya, maka seringkali kadang problem itu ya datang dari tokoh agama, Pak. Tokoh gitu, seringkali kan begitu. Apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal ketika dia mendapat informasi ada makmum yang meninggalkan saf salat, fa innahu huwal munafik, sesungguhnya huwal munafik, sesungguhnya dia itu termasuk orang munafik. Ini fatwa apa ulamanya para sahabat, ya. Nah, akhirnya informasi itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika informasi itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat apa komentar Nabi. Nabi marahi Muaz bin Jabal. Ya. Apa kata Rasulullah? "Afatanna anta ya Muaz, wahai Muaz, kenapa engkau buat fitnah?" Makna lain, "Ya Muaz, kenapa engkau telah membuat orang lain susah?" Ya. Fa idza shallaita bin nasi falyatakhaffaf, kata Nabi SAW, jika kamu sholat maka ringankanlah bacaan sholatmu. Kenapa? Fa inna minhum ad-du'afa al-kabir wazil hajjah, karena di belakangmu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sudah tua renta, ada yang punya hajjah. Coba Pak, Muaz bin Jabal tuh dimarahi sama Rasulullah, ditegur sama Rasulullah SAW. Kenapa? Gara-gara ibadah. Apa ibadah? Ibadahnya kadang jadi problem. Nggak boleh Pak ibadahnya problem. Nah, kita sama Bapak, ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan sampai ibadah itu jadi problem sosial, problem buat diri kita. Abu Darda masuk Islam, ibadahnya luar biasa, Pak. Abu Darda, ya, Masya Allah, sampai siang harinya saum terus, malam harinya nggak pernah tidur, ibadah terus. Apakah Nabi setuju dengan sikapnya Abu Darda? Enggak. Dalam hadis disebutkan, "Ya Abu Darda, fa innaka jasaduka haqqun." Wahai Abu Darda, jasadmu ada hak. Keluargamu punya hak. Masya Allah. Paham di sini, Pak? Jadi ibadah itu jangan sampai jadi problem. Ada orang sedang baca Quran, kata Nabi, di masjid, baca Qurannya keras, Pak. Baca Qurannya keras. Sementara di lain ada orang yang sedang berdoa, ada orang yang sedang sholat. Ini baca Quran keras bacaannya. Apa kata Nabi? Ya, kullukum yunajji ilaihi rabbah. Yang bermunajat itu bukan ente aja, kata Nabi. Yang bermunajat itu juga sama munajat, itu juga sedang bermunajat. Maka kata Nabi, fala yu'dhiyanna ba'duhum ala ba'din, jangan sekali-kali engkau mengeraskan suara sehingga mengganggu yang lain. Nah, ini dalil, Pak, ya. Ini kaidah dalam ibadah. Kaidah dalam ibadah itu, Pak, jangan sampai ibadah itu menjadi problem.
Ya, tadi sunnah isbal, ya. Ya, tidak isbal itu sunnah. Ya, tapi kadang suka ada jadi masalah, ya, antara yang isbal dengan yang tidak isbal. Jadi Pak ya, Bapak juga sama kalau melihat orang yang tidak isbal gitu kan, tidak menjulurkan sampai ke mata kakinya, tong disyirikan siga nu banjir wae gitu tuh. Nah, begitu juga yang yang tidak isbal kepada yang isbal. Wow. Tah jelema nu bakal abus ka neraka teh nu kitu tah. Nu moal ditinggali ku Allah, ya, yang enggak akan dilihat sama Allah, dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jelas Pak ya? Ya, jadi ini biar kita memahami betul hadisnya sahih. Ada orang yang ketat dalam masalah pakaian, tidak menutupi mata kaki, ya karena memang ada dalilnya. Ya, kalaupun kita menutupi mata kaki karena konteksnya berbeda, Pak. Ya, yang tidak boleh adalah sombongnya. Yang kedua, ketiga, karena juga waktu Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena tadi saya sampaikan ada 3, ya. Yang kedua itu adalah al-mannan. Apa al-mannan? Yang tidak akan dilihat sama Allah, yang dicuekin sama Allah. Al-mannan itu orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya. Itu mannan namanya, Pak. Ya, ngungkit sedekah. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Jangan kalian batal sedekah kalian. Kenapa? Karena kalian seringkali mengungkit-ungkit sedekah, apalagi sambil merendahkan orang yang menerima sedekah. Ya. Ustaz, bagaimana kalau sedekah ketahuan? Sebenarnya nggak masalah. Kata Allah di dalam Al-Quran, in tubdus shadaqati fani'immahi. Kalian mau sedekah terang-terangan, baik, ya. Fa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tetapi ketika sedekah kalian dijaga, ya nggak tersembunyi gitu kan, maka itu jauh lebih baik. Artinya bukan kemudian sedekah terang-terangan nggak boleh, karena masalah ibadah itu kembali kepada hati. Tetapi yang dilarang oleh Nabi dalam hadis ini adalah al-mannan. Al-mannan itu kalau sedekah seringkali diungkit-ungkit, gitu. Kalau sedekah seringkali diungkit-ungkit, bahkan mencela orang yang menerima sedekahnya. Makanya kalau seorang tabi'in Muhammad bin Sirin itu kalau dia bersedekah memberi makanan, ya, kepada orang fakir miskin itu, dia kemudian di tengah malam Pak memberikan makanan, ngetuk pintu, udah begitu langsung lari. Ya, jangan sampai orang yang punya rumah itu buka pintu, ya, kondisinya kelihatan Muhammad bin Sirin. Sampai ada tabiin yang sangat hati-hati begitu. Jadi kalau beri sedekah, ya, disimpan di di luar pintu, diketuk, belum dia buka Muhammad bin Sirin langsung kabur. Ya. Sampai ada yang begitu, saking khawatirnya dengan al-mannan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa yang akan dicuekin? Ya, mereka yang bersumpah palsu ketika sedang berdagang. Ya, al-halful kadzib, ya, fil bai'. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apalagi bersumpahnya palsu, Pak. Umar bin Khattab itu nggak seneng kalau ada pedagang itu sering bersumpah, ini mah barang asli. Nah, itu sumpah palsu supaya untung. Ini barang asli padahal belum asli. Gitu. Ya. Ada beras, Pak. Ini kan ada tuh fenomena beras itu sering dicampur, gitu kan? Beras, wah ini mah asli betul, ya. Oh, padahal ada campurannya. Nggak boleh itu tuh, Pak. Kan suka ada tuh pembeli, ya. Ya, kadang ya pingin untung, kadang ada beras bagusnya premium. Nah, sebagian kecilnya ada beras yang dicampur jadi kelihatan premium. Oh enggak, ini mah beras premium, beras Cianjur gitu kan. Padahal ada beras yang nggak ada gitu tuh. Hati-hati. Kenapa? Karena jangankan berbohong, orang berdagang banyak sumpah itu Umar bin Khattab nggak senang. Disebutkan dalam salah satu atsar, ketika di Madinah, di pasar di Madinah ada pedagang yang ngejualnya itu pakai sumpah, gitu kan? Ya. Maka kata Umar bin Khattab, ya, udahlah jangan banyak sumpah, ya. Siapa yang aktsarul halfu fil buyu, siapa orang yang banyak bersumpah ketika berdagang, fa innahu yunaqisul barakah. Maka sesungguhnya itu akan mengurangi keberkahan. Apalagi sumpahnya
sumpahnya palsu dalam berdagang. Artinya kita diperintahkan kalau berdagang jual beli itu harus jujur. Karena siapa pedagang yang jujur, dia akan tinggal bersama dengan Nabi nanti di surga. Ya, insyaallah. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini barangkali hadis yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Dan kita insyaallah yang hadir di sini tidak termasuk orang yang dicuekin sama Allah ya. Nah, jadi saya mah yakin husnudzon nanti di hari akhirat teh Bapak Ibu diajak ngobrol ya Allah. Diajak ngobrol sama Allah, dilihat sama Allah. Masya Allah ya. Itu insyaallah kurang lebihnya mohon maaf. Wal afa minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.